Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila rabbil wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa thumma hasuna sadatina min rabbana wa ali thumma ila arwahi sadidil baqina wa ahli وأهل الرضوان والأصحاب من التابعين والتابعين والأئمة المجتهدين والأولياء والشهداء والقرى المفسدين والحفاظ المحدثين وجميع ساداتنا الصوفيين المحققين والعلماء العاملين خصوصا الإمام الشافعي والإمام المالكي والإمام الحنفي والحنبلي والإمام الرافعي والإمام الغزالي والإمام المعتمد ثم إلى رئيس المحمد محمد بن علي وعلي بن أبي حسن شعبنا الله سبحانه وتعالى حدث رسول الله محمد يوسف الاسم لنا ما ثم جبل الحمد عبد الرحمن بن عمرو السداء بن عمرو السداء إبراهيم سلام شعب رب الله وصل إبراهيم ثم الله ثم إلى ربعي شيء ثم إلى شيء وصل إبراهيم ومن عمر هذا المسجد ومساعده بشأن الدين أن الله يغفر له ورحمه ويعيده الجنة ويعيد علينا آمين وبركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالقرآن قبلة وبالمؤمنون إخوانا وتبرأنا من كل دين خالفين بالإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله وبكل رسول صلى الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الله وعلى الله الأولياء والإمام الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Kita fikirnya halaman 219 di paslon yang kedua itu bawah ya, paslon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu faslun yahrumu nikahul ummi wal jaddati wa in alawna wal banati wa banatil auladi wa in safalna wal akhwati wa banatil ikhwati wal akhawati wa in safalna wal ammati wal khalati wa in alawna wa ummaz zawjati wa jaddatiha. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila syai'in waliyyin fid daranya min adzallahu faslun yahrumu nikahul ummi wal jaddati.
Ini sekarang lanjutan dari bab nikah, yaitu siapa saja yang perempuan-perempuan yang haram kita nikahi. Yahrumu nikahul ummi wal jaddati wa in alawna. Haram menikahi ibu, wal jaddat dan nenek seluruhnya, wa in alawna terus ke atas ibu nenek terus begitu. Begitu juga baik ibu kandung maupun ibu tiri ibu tiri itu istri dari bapak kita gitu wal banati dan anak perempuan anak perempuan kita wa banatil auladi dan cucu cucu perempuan, wa in safalna terus ke bawah cucu, buyut, cicit seterusnya, baik itu anak kandung ataupun anak tiri haram. Wal akhwati wa banatil ikhwati dan saudara perempuan adik, kakak, empok baik itu saudara kandung saudara sebapak ataupun saudara seibu, begitu juga saudara susu semuanya sebab disebut saudara jadi ada 4 macam tuh saudara kita: saudara kandung seibu sebapak, saudara sebapak lain ibu, saudara seibu lain bapak nah kemudian saudara susu saudara susu kita. Wa banatil ikhwati wal akhwati dan anak saudara ponakan perempuan, anak perempuan dari saudara kita yang laki maupun yang perempuan, keponakan dari laki maupun perempuan, dari saudara laki maupun perempuan. Wa in safalna terus ke bawah wal ammati dan bibi dari pihak bapak, yakni saudara bapak. Wal khalati dan bibi dari ibu, yakni saudaranya ibu. Wa in alawna terus ke atas jadi saudara ibu kita, saudara nenek kita, saudara nenek kedua, ketiga dan seterusnya. Wa ummiz zaujati dan ibunya istri mertua, berarti ibu dari istri kita mertua, nah itu haram dinikahi selamanya. Nah ini semuanya yang disebutkan tadi haramnya secara abadi selamanya sebab ada juga yang haram sementara wa jaddatiha dan nenek-neneknya, nenek dari mertua mertua kita, terus ibu dari mertua, nenek dari mertua terus ke atas. Wazwaji abaihi wa uladihi dan istri bapak dan istri anak. Istri bapak yaitu ibu tiri ibu tiri kita itu haram kita nikahi. Wa uladihi dan menantu istri anak itu menantu haram baik menantu langsung ataupun menantunya cucu istri cucu. Haulai kulluhunna yahrumna bimujarradil aqdi, semuanya itu mereka itu haram dengan semata-mata akad nikah begitu akad terjadi, akad nikah terjadi, haram semuanya itu Wa amma bintu zaujatihi, adapun anak istrinya fala tahrumu illa bituhulil bil ummi, maka tidak haram kecuali dengan dukhul dengan ibunya inti kawin
Ya, nah, adapun anak istrinya nih, ya, ente misalnya kawin sama janda. Nah, ini janda punya anak perawan. Ya, ente kawin akad nikah, selesai akad nikah itu sama ibunya. Begitu ente selesai akad nikah, ya, datang nih anak perawannya nih. Wah, ini nih lebih cakep nih anaknya. Udah kita ceraiin. Ya, nah, ibunya boleh ente kawin sama anaknya, tapi belum dukhul, belum ente setubuhi itu si ibu. Kalau ente udah setubuhi, walaupun satu kali udah haram, berarti dia langsung jadi anak tiri, gitu ya. Tapi kalau ente udah, kalau sebaliknya enggak, ya, ente nikah sama anaknya, anak perempuan nih, ya, ente nikah, selesai akad nikah, datang ibunya tuh yang janda, ibunya datang, wah cakepan ibunya nih, cakepan ibunya sama anaknya. Nah udah tetap nggak boleh walaupun belum dukhul, sebab dia langsung jadi mertua, gitu, langsung jadi mertua, dan mertua nggak ada bekasnya, ya nggak boleh sebaliknya, gitu. Ya, fa'in abana umma qabla dukhuli biha halat lahu bintuha. Kalau diceraikan ibunya sebelum dukhul dengan ibunya, maka halal anaknya. Ya, diceraiin ibunya karena belum dukhul, ya dia kawin sama anaknya. Jadi nggak jadi istri itu ibunya. Nah, jadi mertua jadi akhirnya. Ya. Ya kan? Karena di ente lihat, oh anaknya lebih cakep nih, ya anak perawannya. Nah, udah deh ceraiin aja ibunya, ente kawin sama anaknya. Udah, ya boleh kalau belum dukhul. Statusnya berubah tuh, yang tadi ini, ya seharusnya jadi istri jadi mertua, gitu. Yang ini tadinya seharusnya jadi anak tiri jadi istri. Tadinya dia itu cium tangan sama ente, jadi ente yang cium tangan sama dia, gitu, ya kan? Nah, jadi mertua. Gitu. Wa yahrumu alaihi man waqi'aha ahadu abaihi. Ya. Dan haram atas seseorang siapapun yang pernah disetubuhi oleh bapaknya, ya, aw abnaihi atau anak-anaknya bimilkin aw syubhatin, dengan kepemilikan atau syubhat. Ya, walhasil, ya siapapun perempuan, ya, yang pernah disetubuhi oleh bapaknya, nggak boleh dikawinin. Ya, begitu, ya. Seperti ibu tiri. Nah, ibu tiri kita itu pernah disetubuhi oleh bapak kita, nah nggak boleh dikawinin, ya, gitu. Ataupun bimilkin, dengan kepemilikan. Ya, ibu apa namanya? Ini perempuan adalah budak dari bapak kita yang pernah disetubuhi, ya, kita nggak boleh kawin, ya, gitu. Atau dengan syubhat, watinya wati syubhat artinya keliru, ya salah masuk, ya. Kita kira ini istri kita, padahal bukan, ya kembarannya, karena mukanya sama. Nggak taunya kembarannya, main masuk aja. Nah, itu namanya wati syubhat, ya wati, jima syubhat disebut tuh. Nah, wajib ente kasih mahar, gitu, ya. Nggak disebut zina itu karena kesalahan, ya, kesalahan, keliru, salah masuk, ya. Wa ummahatu mawtuatihi bimilkin, itu juga, ya, ibu-ibu dari yang pernah disetubuhi dengan kepemilikan, ya, atau syubhatin, atau dengan syubhat. Ya, dengan kepemilikan atau dengan syubhat saja haram, apalagi dengan pernikahan, gitu. Ya, nggak boleh seperti ibu tiri, itu dengan melalui pernikahan, ya. Huwa wa banatuha, ya, dia juga dan anak-anaknya semua, ya haram. Kullu dzalika tahriman mu'abbadan, ini semuanya adalah haramnya secara abadi, semuanya, ya, sepanjangnya terus, ya. Wa yahrumu an yajma'a bainal mar'ati wa ukhtiha aw ammatiha wa khalatiha.
Nah, sekarang yang haram sementara, ya. Dan haram menghimpun antara seorang perempuan dan saudaranya. Nah, itu haram, ya. Inti kawin sama empoknya, nah, sama adiknya inti demen juga, inti kawinin nggak boleh. Ya, kalau inti udah kawin sama empoknya, nggak boleh inti kawin sama adiknya. Itu namanya inti menghimpun, menyatukan antara dua saudara, itu haram hukumnya. Ipar namanya itu, ya. Nah, ipar itu haram kita kawinin, sifatnya sementara. Nah, boleh nggak kalau kita kawinin? Boleh, dengan syarat kalau empoknya udah meninggal atau inti ceriin. Inti demen sama adiknya, ya. Nah, inti ceriin tuh empoknya, baru inti kawin sama adiknya. Boleh baru, ya. Kalau dihimpun nggak boleh, ya, gitu. Atau dengan bibinya nggak boleh juga dihimpun, ya. Nah, bibi dari bapak ataupun bibi dari ibu. Ente udah kawin sama bibinya, nah, ente demen namanya ponakannya, nggak boleh. Itu menghimpun namanya, menggabung, ya. Atau ente sudah kawin sama ponakannya, nggak boleh kawin lagi sama bibinya. Wa in tazawwaja imra'atan thumma watiha abuhu ya awinhu bi syubhatin. Kalau seorang, ya, kawin sama seorang perempuan, ya, kemudian, ya, begitu kawin kan udah jadi apa itu istrinya tuh, ya. Kemudian disetubuhi oleh bapaknya sendiri, ya, dengan syubhat, tapi bukan sengaja, syubhat tadi keliru, ya, maka nikahnya batal, rusak sudah. Paham ya? Ente kawin sama perempuan, udah selesai akad nikah, yang nidurin bukan ente, bapak ente yang nidurin karena kesalahan, ya, karena kesalahan keliru. Nah, maka nikahnya rusak sudah, ya. Infasah itu, ya, seperti tadi itu, ya. Setiap perempuan yang sudah disetubuhi oleh bapakmu, maka kamu haram menikahinya, ya. Atau disetubuhi oleh anaknya, tuh, sama, ya. Ente kawin sama seorang perempuan, ya, udah selesai akad nikah, yang tidurin bukan ente, anak ente yang tidurin, ya, karena kesalahan syubhat, maka juga nikahnya rusak sudah, batal, ya. Awatiha huwa wa ummuha, ya, atau dia menyetubuhi ibunya, ya. Nah, sama tuh, jadi haram anaknya, ya. Rusak dia pernikahannya. Au bintaha, atau anaknya dengan syubhat, ya, infasakha nikahuha, ya. Jadi, ya, ente nikahin ibunya, ya, selesai akad nikah, yang ente tidurin bukan ibunya yang tadi ente nikahin, anaknya. Nah, nikahnya batal sudah, rusak. Atau sebaliknya, ente nikahin anaknya, selesai nikah yang ente tidurin bukan anaknya, keliru tuh, jadi ibunya yang ente tidurin, rusak nikahnya, batal, ya. Infasakha nikahha, batallah nikahnya. Wa man haruma min dzalika bin nasabi haruma bir ridha, atau ridha, ya. Dan yang haram dengan nasab semuanya itu, maka haram juga dengan susu, ya. Yang namanya ibu susu, anak susu, bibi susu, ya, semua itu haram, sama seperti saudara nasab, ya. Wa man haruma nikahu bimman dzakarnahu haruma wadhuha bimilkil yamin. Dan semua yang haram dinikahi tadi tersebut, maka haram juga dinikahi dengan perbudakan, dengan kepemilikan, ya. Dengan statusnya dia menjadi budak, ya. Misalnya ente nikah sama seorang perempuan, ya. Nah, itu perempuan punya anak, cuman ditawan sama musuh jadi budak.
ya. Kemudian ente beli tuh, ya. Nah, ente beli tuh itu budak tadi, nah, ente beli. Nah, begitu ente beli jadi milik ente tuh budak. Nah, haram ente setubuhi. Kenapa? Karena itu anak tiri ente, gitu. Kan ibunya istri ente, ya, gitu. Wa man wati'a amatahu thumma tazawwaja ukhtaha wa ammataha wa khalataha halat laqal mankuhatu wa haramati wa harumatil mamlukah. Kemudian ya, barang siapa yang bersetubuh dengan budak perempuannya, kemudian dia menikahi saudaranya, saudara dari itu budak atau bibinya, atau ya bibinya dari bapak maupun ibu, halat lahul mankuhatu wa harumatil mamlukah, maka yang halal jadi yang dinikahi saudaranya, yang tadinya budak tuh ya jadi haram, ya. Nah, inti setubuhi jadi haram. Wa yahrumu 'alal muslim nikahul majusiyah. Kemudian yang haram dinikahi lagi berikutnya, dan haram atas seorang muslim ya laki-laki menikahi majusiyah, perempuan yang beragama majusi. Ya, majusi itu penyembah api, ya, haram. Karena dia bukan ahli kitab. Wal wasaniyah, dan penyembah berhala. Nah, itu haram, ya. Wal wasaniyah, ya, dan wal wasaniyah dan penyembah berhala, wal murtadah, dan perempuan yang murtad, yang keluar dari Islam, itu haram, ya, kita nikahi. Yang boleh nikahi yaitu perempuan ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, ya, yang masih memegang kitab asli. Yahudi yang masih ya pegang kitab Taurat yang asli, dan Nasrani yang masih pegang kitab Injil yang asli. Nah, kalau di sini di Indonesia ya mungkin nggak ada, ya. Wallahu a'lam. Kalau di Timur Tengah ya kita belum nggak tahu, ya. Wa man ahadu abwaiha kitabiyyun wal akhar majusiyun. Ya, begitu juga haram kita nikahi seorang perempuan yang bapaknya ya ahli kitab dan ibunya majusi, nggak boleh, ya. Atau wal amatul kitabiyah, ya. Begitu juga budak dari ya menikahi budak ahli kitab, ya. Budak yang ahli kitab nggak boleh kalau budak. Kalau yang merdekanya boleh, ya. Wajariyatu benihi, ya, dan ya menikahi budak anaknya nggak boleh. Ente punya anak, ya, dia punya budak perempuan, nggak boleh ente nikahi, karena itu budak anak ente, ya. Wajariyatu nafsih, dan budak dirinya sendiri. Ente punya budak perempuan kemudian ente nikahi, ya nggak boleh, karena budak kan udah halal, ya, sudah transaksinya melalui transaksi jual beli atau hibah atau hadiah, ya, maka halal ente setubuhi, jadi nggak perlu ente nikahi lagi, ya, nggak boleh, bahkan di sini haram, ya. Wa malikatuhu, dan juga haram menikahi nyonya, ya, budak laki menikahi nyonyanya sendiri, nah, karena dia dimiliki oleh nyonya, ya, nggak boleh. Lakin yajuzu waqul amatil kitabiyah bimilkil yamin, tetapi boleh, ya, itu apa di situ bacanya itu wala, ya. Nah, itu salah cetak tuh. Yang benar waqu, wau, to sama hamzah, salah cetak, ya. Bukan wau lam alif, bukan, ya. Lam alifnya ganti to, gitu, ya, waqu. Walakin yajuzu waqul amatil kitabiyah bimilkil yamin, tetapi boleh, ya, menyetubuhi
budak yang Nasrani atau Yahudi, ya ahli kitab, dengan kepemilikan yamin, ya. Ente beli budak, ya, yang dia itu beragama Yahudi atau Nasrani yang masih asli, nah itu boleh, ya, disetubuhi. Kalau dinikahin nggak boleh, ya. Wa tahrumul mula'anatu 'alal mula'in, dan haram, ya, melakukan pelaknatan, kutukan alal mula'in, atas orang yang melaknat, ya. Li'an, melakukan li'an, ya, itu haram hukumnya. Jadi begini li'an itu, ya, ada seorang menuduh istrinya berzina sama laki-laki lain dengan bukti-bukti yang kuat, dengan tanda-tanda yang kuat. Misalnya begini, ente baru pulang kerja, begitu ente masuk pintu rumah, istri ente lagi ada di kamar berdua-duaan sama orang laki lain yang bukan mahram. Nah, ya, walaupun dia nggak berbuat apa-apa, tapi ente udah pasti curiga di situ kan. Nah, ente udah pasti curiga, ya, ente udah memastikan dia telah berbuat zina, begitu. Kemudian istri membantah, enggak, saya nggak ngapa-ngapain, cuma ngobrol doang misalnya di tempat tidur. Nah, tapi itu haram, ya, hukumnya begitu. Jangankan masukin kamar, ya, ente buka apa, ente lagi kerja, ada tamu laki-laki, bini ente bukain pintu suruh masuk, itu nggak boleh. Cukup dari jendela atau buka hordeng, cukup begitu, ya, nggak boleh. Apalagi ini udah masuk ke kamar, ya, begitu, nggak boleh. Itu laki-laki lain masuk ke rumah ente, ya, istri ente lagi sendirian, ente lagi kerja, lagi di luar. Nah, kemudian terjadi tuduhan, misalnya ente tuduh dia tuh istri ente berbuat zina, istri membantah, ya, nah, maka terjadi li'an, nanti itu saling melaknat di masjid. Itu istri ini sama apa, sama suaminya, nah, ke masjid, dia bersumpah, ya, 4 kali, nah, sampai 5 kali, ya, 5 kali, dan kelimanya terjadi melaknat, ya, demi Allah, ya, istriku telah berzina dengan si fulan, sampai 4 kali, ya, demi Allah, ya, Allah akan melaknat diriku kalau aku dusta, begitu. Nah, nanti selesai istri begitu lagi, diri, demi Allah aku tidak berbuat zina yang sebagaimana yang dituduhkan oleh suamiku, ya, demi Allah. Yang kelimanya, ya, diriku atas diriku laknat Allah kalau dia itu benar tuduhannya. Oh, begitu. Selesai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak kena hukuman. Dua-duanya nggak kena hukuman. Yang ini nggak kena hukuman apa namanya, menuduh, yakni jilid 80, yakni yang terus istri, ya, selamat dari hukuman rojam, ya, begitu. Nah, dengan otomatis terjadi perceraian dengan adanya li'an, saling melaknat tadi. Nggak pakai jatuhin talak, udah otomatis, ya, terjadi perceraian selamanya sampai akhirat itu, ya, bukan di dunia doang, sampai akhirat, ya. Kalau li'an, maka dari itu berbahaya. Nah, maka dari itu kalau istri udah kelihatan begitu, nggak usah pakai dituduh zina, langsung jatuhin talak, itu lebih bagus. Paham itu? Jadi nggak terjadi li'an, kan jadi orang tahu semuanya sekampung. Kalau ente li'an di masjid lagi, ya, begitu, orang tahu. Jadi yang lebih bagus jatuhkan talak udah, begitu, ya. Istri udah nggak bener, ya udah jatuhin talak, itu, ya, nggak usah diadakan li'an, karena hukumnya bagaimanapun juga haram, walaupun benar dalam tuduhan tadi itu suami benar, tetap hukumnya haram, gitu, ya. Tapi kalau dia jatuhkan talak, misalnya, kan ditalak tuh, ternyata istrinya nggak berzina sama sekali, begitu. Nah, nanti dia mau kawinin lagi, mau balik lagi, boleh,
Tapi kalau udah melakukan li'an, saling melaknat nggak boleh. Sampai ke akhirat nggak boleh. Gitu ya. Nah, itu bahayanya li'an begitu. Wa nikahul wahrimah wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau bertanya yang belum jelas silakan. Ya kalau nggak salah ada khilaf ulama ya, tapi ya kita yang afdolnya khitan, khitan. Ya, walaupun misalnya ada larangan karena katanya ham gitu, tetap kita khitan yang muslim gitu. Kalau rumah sakit nggak terima, kita cari yang terima khitan perempuan gitu ya. Nggak ada yang tapi ya sebagian bidan mau, karena itu walaupun itu kan hukum yang bikin ya orang kafir ya. PBB kalau nggak salah ya, dari PBB itu. Tapi kita orang Islam ya tetap jalanin ya syariat kita ya. Kalau laki udah pasti wajib ya, orang laki di kita udah pasti wajib. Ada lagi yang silakan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ajai wa adaraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim ya Rasulullah وعملنا في طريقاتهم ومعافتهم